Salam saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara-saudari sekalian. Sebelum kita mendengarkan renungan ayat emas firman Tuhan, maka terlebih dahulu marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami haturkan padamu atas segala berkat yang kami terima hingga saat ini. Pada saat ini Tuhan, kami ingin mendengarkan sebagian kecil dari sabda-Mu. Kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu untuk menyertai kami. Urapilah kami pribadi lepas pribadi, dan berilah kami pengertian akan sabda-Mu, agar kami lebih memahami kebenaran sabda-Mu. Doa yang jauh ini kami sempurnakan ya Tuhan, dengan pengantaran Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ayat firman Tuhan yang akan kita renungkan saat ini diambil dari Injil Markus, pasal yang ke-7, ayat yang ke-8. Tertulis demikian, perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat manusia. Sekali lagi saya baca, perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam banyak hal sering sekali ada perdebatan di kalangan umat beriman. Manakah yang diikuti, perintah Allah kah atau adat istiadat? Seakan kalau kita mengikuti perintah Allah, lalu kita meninggalkan adat dan budaya yang ada. Bahkan ekstrimnya, ada orang yang 100% menjalankan perintah Allah, lalu melupakan budaya dan adat istiadat. Firman Yesus yang telah kita dengarkan bukan untuk meniadakan adat. Firman Yesus bukan bertujuan supaya orang hanya menjalankan perintah Allah dan melupakan adat dan budaya. Kalau kita melihat perjalanan hidup keluarga Kudus Nazaret, mereka pun tetap menjalankan adat kebiasaan yang ada, seperti Yesus dipersembahkan di Bait Allah, maupun ketika Yesus disunat. Selain itu saudaraku, dalam gereja Katolik ada beberapa tradisi yang kita jalani. Maka di gereja Katolik ada 3 sumber atau hal, yakni kitab suci, ada tradisi suci, dan ada magisterium, yaitu ajaran gereja. Kita diajak untuk memprioritaskan perintah Allah dengan tidak serta-merta menghilangkan adat dan budaya. Jika adat dan budaya itu baik untuk membina relasi kita dengan Tuhan serta sesama kita sesuai dengan ajaran Tuhan, ya tentu saja harus tetap dijalankan. Untuk itu saudara-saudariku, marilah kita menutupi renungan kita hari ini dengan berdoa. Ya Tuhan Yesus, melalui firman-Mu hari ini, Engkau mengingatkan kami untuk tidak lupa pada perintah Allah. Engkau mengajak kami untuk selalu mengikuti perintah Allah. Engkau hadir bukan untuk meniadakan adat dan budaya. Oleh sebab itu, semoga kami pun tidak menjadikan alasan mengikuti Engkau
yang kemudian melupakan tradisi dan adat serta budaya yang telah ada. Semoga kami justru mensinergikan antara perintah Allah dan tradisi, adat dan budaya, dengan memilah mana tradisi adat dan budaya yang baik sesuai kehendak Allah. Bunda Maria, dampingilah hidup kami senantiasa setiap hari. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.